Ya, rekan Dakta, di pagi hari ini kita masih akan membahas terkait dengan Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual yang disetujui oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim yang belakangan ini tengah disoroti oleh publik, bahkan menimbulkan pro kontra. Kita juga ingin mengetahui bagaimana dunia kampus melihat Permendikbud ini. Kami pagi hari ini dalam Sorotan Dunia Islam bersama dengan Ketua STID Muhammad Natsir, ada Bapak Dr. Dwi Budiman MPDI. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Siva. Kabar sehat Pak Dwi? Baik, alhamdulillah. Kalau aktivitas di STID Muhammad Natsir sendiri sekarang sudah seperti biasa atau masih daring juga Pak? Masih blended Mbak, sebagian sudah masuk offline, sebagian masih online. Oke. Jadi masih mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, karena masih dalam kondisi pandemi seperti betul. Sekarang ini. Baik, Pak Dwi. Betul Mbak. Kita juga ingin mengetahui sikap dari STID Muhammad Natsir, karena ini kita mau tidak mau bicara tentang kampus, karena Permendikbud ini juga membahas tentang kampus juga ya Pak Dwi. Nah, bagaimana STID Muhammad Natsir melihat dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa kami di STID Muhammad Natsir dalam konteks Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara umum kita setuju dengan tujuan dari Permendikbudristek ini, yakni untuk mencegah kekerasan seksual di kalangan kampus. Tetapi kemudian dalam naskah Permendikbudristek ini ada beberapa poin yang kita anggap berbahaya kalau kemudian nanti difahami secara keliru oleh mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di kampus. Nah, itu bagi kami sebaiknya memang Permendikbud ini ditinjau ulang, dievaluasi, kalau kemudian direvisi agar tidak lagi menimbulkan kekhawatiran dari kami di pihak kampus juga. Gitu, Mbak. Pak Dwi, bisa diberikan gambaran mungkin ya, tidak banyak mungkin masyarakat yang mengetahui isi dari Permendikbud ini, tetapi dari STID Natsir sendiri, poin-poin apa saja yang dikritisi dan dicermati untuk direvisi? Baik, yang pertama dan ini mungkin yang paling menonjol ya dari Permendikbudristek ini adalah adanya naskah atau adanya kalimat yang senantiasa menggunakan kalimat adanya penolakan atau tidak adanya penolakan, adanya penolakan. Kemudian artinya yang paling kita garis bawahi adalah kalimat-kalimat tanpa persetujuan korban begitu, tanpa persetujuan korban. Jadi ini adalah kalimat yang berbahaya bagi kami, menurut kami, karena kalau kemudian kekerasan seksual itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan tanpa persetujuan korban, berarti aktivitas yang sama tapi dengan persetujuan korban itu dibolehkan, dilegalkan seperti itu. Jadi iya betul, karena dalam usul fikih itu misalnya ada mafhum mukhalafah, jadi pemahaman terbalik dari satu statement atau satu kalimat gitu, Mbak. Itu yang pertama yang paling menonjol, yakni adanya istilah tanpa persetujuan korban, dan ini diulang-ulang berkali-kali dalam beberapa pasal dan beberapa poin, Mbak. Ada juga kalau tidak salah pasal terkait dengan di stopnya pemberian bantuan dan yang lain-lainnya bagi kampus yang tidak menjalankan Permendikbud ini? Betul, itu di pasal tentang sanksi, Mbak ya, dan ini juga saya kira tidak sesuai dengan apa yang sering disampaikan oleh Pak Menteri, di mana Pak Menteri sering mengatakan bahwa kampus itu memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan, tapi kemudian sanksinya seolah-olah dalam tanda kutip sanksi yang bersifat pidana begitu. Iya, jadi karena STDI Muhammad Natsir ini kan dibawa langsung dari Dewan Dakwah. Apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Dakwah tentang adanya Permendikbud ini kepada kampus? Ya, yang pertama, Ketua Umum Dewan Dakwah sudah mengajak kami diskusi kan yang lalu tentang Permendikbudristek ini, dan kita sepakat kita harus melakukan gerakan penolakan.
tetapi tentu gerakan penolakannya tidak bersifat tidak terkoordinir gitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, di tahap pertama ini Pak Ketua Umum meminta bahwa yang pertama melakukan penolakan adalah Muslimat Dewan Dakwah, yakni kaum ibu di Dewan Dakwah dan juga beberapa Dewan Dakwah daerah. Nah, pertimbangannya adalah karena ini kan satu aturan yang oleh mereka dikampanyekan dalam rangka menjaga atau melindungi perempuan. Maka tentu kalau kemudian yang menolak itu laki-laki, biasanya ada jawaban yang bersifat kecurigaan. Ya jelaslah laki-laki menolak, kira-kira seperti itu. Maka yang pertama kita majukan di Dewan Dakwah adalah kaum ibu, yakni Muslimat Dewan Dakwah, agar tidak ada kecurigaan yang seperti tadi itu. Nah, pihak kampus diminta untuk mengkaji secara akademik dan nanti akan mengadakan semacam kajian-kajian yang bersifat akademik juga, gitu Mbak. Oke, baik. Jadi kita nanti akan lanjutkan kembali Pak Dwi perbincangan kita di pagi hari ini. Tentu kita juga mengundang rekan Dakta untuk memberikan tanggapan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini tentang pro kontra Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kalau rekan Dakta, khususnya Anda warga dunia kampus ya, mungkin mengikuti terkait dengan hal ini, silakan. Apakah Anda juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Budiman atau rekan Dakta melihat sisi lain dari Permendikbud ini? Anda bisa bergabung bersama kami di 8816363. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali Sorotan Dunia Islam pada pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Ketua STID Muhammad Natsir, Bapak Dr. Dwi Budiman MPDI. Jadi silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung, tema kita masih seputar pro kontra Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Kita lanjutkan kembali Pak Dwi. Baik Mbak. Iya Pak Dwi, selain tadi tentang poin kekerasan seksual, lalu juga apalagi yang dicermati dari STDI Muhammad Natsir dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini? Ya, selain tadi banyaknya istilah-istilah tanpa persetujuan korban yang kemudian bisa difahami sebaliknya, bahwa kalau dengan persetujuan korban menjadi boleh. Poin yang juga menjadi perhatian kami adalah dalam definisi kekerasan seksual itu sendiri. Jadi di dalam aturan ini dikatakan bahwa kekerasan seksual itu basisnya adalah karena ada ketimpangan relasi kuasa atau gender. Nah, istilah ketimpangan relasi kuasa, istilah gender ini adalah istilah-istilah yang berbasis kepada pemikiran feminisme. Bahkan kalau kemudian kita teliti lebih jauh, istilah relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa ini, maka akarnya itu ada pada pemikiran Marxisme. Jadi Marxisme itu kan meyakini bahwa dalam kehidupannya ada pertentangan antara borjuis dan proletar. Maka kemudian borjuis harus diperangi agar proletar memiliki kesamaan hak. Nah, kemudian konsep ini yang diterapkan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri, di mana suami itu ditempatkan sebagai borjuis, istri atau perempuan ditempatkan sebagai proletar gitu. Maka kemudian muncullah istilah ketimpangan relasi kuasa. Seolah-olah seluruh suami di dunia ini sama dengan kondisi suami di barat yang senantiasa menjadikan istrinya sebagai pihak yang berada dalam kekuasaannya sehingga bebas diberikan atau diperlakukan seperti apapun gitu. Nah, ini juga berbahaya Mbak, karena nanti implikasinya kalau kemudian menggunakan konsep ketimpangan relasi kuasa yang akarnya kepada Marxisme, itu yang nanti menjadi jalan keluar yang ditawarkan adalah persamaan hak, persamaan derajat, feminisme dan hal-hal semacam itu. Jadi bukan jalan keluar yang diberikan atau ditawarkan oleh ajaran-ajaran Islam. Itu mungkin Mbak. Oke. Nah Pak Dwi, sebelum adanya Permendikbudristek ini, kalau kita bicara tentang dunia kampus, bagaimana sebetulnya kampus melihat melakukan penanganan atau juga melakukan upaya terkait dengan adanya kejahatan-kejahatan atau kekerasan seksual di dunia kampus? Tidak perlukah Permendikbudristek ini sebetulnya karena kampus juga sudah concern dengan hal-hal seperti itu? Ya, saya tidak bisa menjawab secara umum dunia kampus yang lain ya. Saya mungkin hanya menjawab dari sisi
pengalaman kami di kampus STD Muhammad Nasir. Iya. Saya kira kampus-kampus Islam juga mungkin tidak jauh beda lah. Tentu kekerasan seksual, kemudian kejahatan seksual itu bagi kami sesuatu yang sudah tidak bisa ditolerir. Tanpa ada Permendikbud pun sudah menjadi maaf. fokus ya Pak ya, bagi dunia kampus ya. Betul, karena apalagi bagi kampus Islam seperti STD Muhammad Nasir itu kan kaitannya erat dengan ajaran syariat gitu Mbak. Jadi seperti pelecehan, kemudian kekerasan seksual, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi tanpa aturan ini pun sebetulnya bagi kampus Islam, khususnya bagi STD Muhammad Nasir, kami sudah concern dalam menanggulangi atau melawan kekerasan seksual dan kejahatan seksual. Tapi mungkin tentu bagi kampus-kampus secara umum aturan ini masih diperlukan. Hanya saja sebagaimana yang saya katakan di awal, secara umum kita setuju dengan aturan ini, hanya saja poin-poin tadi adalah poin-poin yang harus direvisi atau harus ditinjau ulang agar tidak menimbulkan mispersepsi di tengah-tengah masyarakat kampus gitu Mbak. Jadi akhirnya multitafsir masing-masing mengartikan dari Permendikbud ini ya Pak Dwi? Betul, walaupun dari pihak Kemendikbud Ristek termasuk dari Pak Menteri sendiri sudah mengatakan di salah satu televisi, di salah satu acara televisi bahwa tidak ada niat kami untuk melegalkan zina. Mungkin betul kita berprasangka baik Pak Menteri tidak ada niat melegalkan zina. Hanya saja naskah yang sudah beredar itu kan menimbulkan pro kontra gitu. Betul. Artinya sekalipun mungkin niat Pak Menteri itu tidak melegalkan zina, tetapi naskah yang ada justru menimbulkan pro kontra dan dianggap kemudian bisa melegalkan perzinahan di dunia kampus, Mbak. Kalau dari STID Muhammad Nasir sendiri melihatnya kemana sebetulnya Permendikbud ini menjadi sasaran? Menyasarnya kemana dari Menteri, Pak? Iya, saya tidak bisa langsung menghakimi Pak Menteri ya. Tapi saya kira begini, Mbak. Ini sudah menjadi rahasia umum kan di seluruh dunia saya kira termasuk di Indonesia bahwa salah satu agenda besar dari gerakan-gerakan feminisme global itu adalah memasukkan nilai-nilai feminisme ke dalam aturan-aturan perundangan, baik aturan-aturan undang-undang yang tinggi maupun di setiap kementerian gitu. Jadi kalau kemudian kita menggunakan kacamata yang biasa mereka gunakan, yakni kacamata penafsiran yang mencurigakan atau dalam bahasa ilmiahnya itu adalah artinya kita kan mereka sering mengatakan kita harus mencurigai pihak-pihak yang membuat naskah, yang membuat teks gitu ya. Yeah. Nah maka kalau kemudian kita pun menggunakan kacamata yang sama untuk melihat fenomena atau Permendikbudristek ini ya kita juga boleh kemudian mencurigai jangan-jangan di belakang ini ada agenda-agenda feminisme. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu ke belakang juga kan RUU PKS juga demikian kan, di dalamnya ditolak oleh banyak kalangan karena juga mengandung nilai-nilai feminisme yang kita curigai. Begitu Mbak. Baik Pak Dwi, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Kita akan lihat apakah ini masukan-masukan dari beberapa kalangan akhirnya membuat Permendikbud ini direvisi atau seperti apa nanti ke depannya ya. Ya insya Allah karena Pak Menteri sudah bilang juga beliau tidak punya niat melegalkan zina, saya kira langkah baik kita beliau insya Allah akan segera merevisi Permendikbudristek ini mudah-mudahan. Baik Pak Dwi, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Sama-sama Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian tadi rekan Dakta Ketua STID Muhammad Nasir Dr. Dwi Budiman